menggunakan cara seperti apa? Entahkah itu denger lagu terus dinyanyiin atau misalnya nonton YouTube kah? Apa gimana? Gimana nih? Ya salah satunya Dede apa risetnya ya dari sekarang kan Instagram udah banyak banget orang yang update apa, TikTok Hmm. udah banyak yang update apa gitu. Kalaupun Dede nggak turun turun tangan update sendiri, misalkan ngeriset sendiri, Dede bisa bertanya sama orang-orang sekitar Dede, sekeliling Dede gitu. Dede diskusi sama label, Dede diskusi sama manajemen, Hmm. sama manajer, sama suami. Kira-kira apa yang bisa Dede buat? Apa yang bisa Dede upgrade nih? Karena kita harus banyak bertanya sama orang. Kalau kalau kita sendiri ngerasa, ah, udah gue udah puas, udah gue udah bagus nih, kayaknya nggak perlu bikin apa-apa ya, selesai, nggak akan jadi apa-apa gitu. Jadi kita harus 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 mau terima masukan dari orang, karena itu untuk kemajuan kita. Kalau kalau kita mudah tersinggung, kalau kita mudah merasa puas ya, nggak akan jadi apa-apa menurut Dede gitu. Hmm. Berarti Jadi Dede, Dede banyak ah, makanya gitu, kira-kira bagus nggak ya buat Dede? Terus Dede sekarang yang harus Dede perbaiki di industri ini apa ya? Kayak gitu sih, ah. oke deh, tapi dibalik itu semua ya kan, Dede yang punya kesibukan lebih banyak sekarang ini kan, kita tahu sendiri nih, banyak ibaratnya tuh rekan-rekan artis, public figure yang akhirnya memilih hengkang vakum ketika menikah, apalagi punya anak. Nah, pertanyaanku, apakah Dede mungkin bakal mengikuti jejak yang sama atau enggak sama sekali? Gimana deh? Alasan Itu utamanya? sih iya, balik lagi ke prinsip orang masing-masing ya. Ah, Mm-mm. kalau Dede sih, yang pertama karena punya suami yang ibaratnya silahkan membebaskan gitu pilihan. Dede mau milih yang mana, tapi eh, mau mau tetap menjalankan, ibaratnya mau tetap berkarir pun ya alhamdulillah, sok silakan mangga, selagi memang Dede tahu batasan, tahu tanggung jawab Dede sebagai istri, sebagai suami, sebagai apa, Suami kembali. ibu, sebagai istri, sebagai ibu gitu ya. Terus ya buat Dede sih apa ya, selagi memang Dede bisa Mm-mm. dan tidak mengganggu kewajiban diri sih, ya diri akan tetap tetap terus ada di industri sih. Itu Oke. karena kan sekarang caranya banyak ya yang Nah, dibilang kita tadi gitu. Maksudnya kita bisa di rumah, di rumah aja kita bisa bikin apa gitu. Di rumah aja kita bisa masih tetap berkarya gitu. Jadi ya buat diri saat ini ya masih tetap, insya Allah diri akan tetap ada di industri ini gitu. oke, jawaban yang sangat bijak dari seorang Lesti ternyata. Deh, apa Ya namanya kenapa tuh? enggak? Kita dikasih kesempatan, banyak yang seneng, banyak yang support ya, kita harus bisa menjaga itu, kita Benar, harus benar. kita maintain lah gitu, jangan 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 menyia-nyiakan waktu Ini soalnya banyak kan yang gitu, mikir, bodoh amat lah jadi nomor aku. Kenapa banyak yang mikiran, kenapa sama artis nih kan, udah biar biar suami aja nih, aku di rumah aja gitu. Biar suami aja yang berkarya, aku support aja gitu. Banyak yang kayak gitu. Karena Dede mungkin udah biasa hidup perih merih dari dulu ya, Dede tuh nggak bisa hidup mengandalkan orang lain gitu loh, ah. Jadi Mm-mm. ya kalau bisa Dede berkarya sendiri, kalau Dede bisa ibaratnya punya tambahan sendiri, kenapa enggak? Toh juga suaminya juga tidak melarang gitu. Selagi Dede memang tahu batasannya ya, buat Dede sih nggak, ya hayo-hayo aja gitu. Malah bisa berkarya bareng sama suami itu juga udah ibaratnya itu udah anugerah nih, bareng berdua. Justru, justru kita harus bisa memanfaatkan itu loh. Nah, Ketika kita berkarya dengan pasangan kita gitu dan banyak yang senang, kenapa enggak? ya benar, benar banget. Why not? Realistis aja gitu di dunia maya, enggak? Yo, Kita mah realistis aja. Apalagi Dede ini orangnya nggak bisa diem. Orang lagi hamil aja sampai Dede harus lahiran lebih cepet, ibaratnya kasarnya begitu kan. Ya udah ayo aja gitu. oke deh, intinya apa nih? Intinya apa nih? Rahasia Dede menjaga eksistensinya di dunia hiburan. Apa nih? Intinya aja nih. Kesibukan banyak. Ngurus suami, ngurus anak, jadi penyanyi. Intinya gimana nih Dede nih? Yang Dede lakukan, yang Dede cara Dede menjaga eksistensinya itu seperti apa nih intinya nih? Ini bakal bekal buat teman-teman yang nantinya bakal nikah juga nih ntar nih. Atau bakal punya kesibukan lain.
Yang pertama, Hmm, jangan pernah merasa puas. catat. Yang kedua, harus tetap jadi diri sendiri. Yang ketiga, harus baik sama semua orang. Yang keempat, harus ingat bahwa ini semua tuh titipan. Karena kalau semuanya udah kata Allah, selesai deh. Gak akan punya apa-apa, Kak. Ibaratnya Dede Dede bisa nyanyi, itu kan gift, itu kan titipan dari Allah. Kalau Nah, kata Allah misalkan ya Lesti diangkat amit-amitnya gitu. Gak bisa nyanyi, ya selesai. Dede nggak bisa apa-apa gitu. Itu aja sesimpel itu sebenarnya. Yang paling kuat harus harus kita pertahankan, yang harus kita jaga tuh ya menjaga hubungan baik sama semua orang. Kalau kita bisa baik sama semua orang, otomatis orang akan makin banyak yang sayang sama kita. amin. Ya benar, benar Jadi banget. kita kalau langkah kemana-mana tuh enak gitu. Kita ketemu sama orang senang, terus kitanya bodo amat dengan huru-hara yang membuat aura negatif ke kita. Jadi udah fokus sama tujuan hidup kita aja, prinsip hidup kita apa, tujuan ke depan apa, udah itu aja yang kita fokusin gitu. Ikhtiar, ikhtiar, ikhtiar sama banyak doa sama Allah gitu. Ini sabodo teuing orang mau ngomong apa juga gitu ya. Bodo amat. Dede, mungkin Pokoknya yang yang buat kita auranya jadi jelek, tinggalin gitu aja. bentar. Oke, Jauhin Dede. aja udah gitu. Deh, mungkin terakhir nih deh, kita balik lagi ke Dangdut Akademi 5 nih deh. Nah, mungkin Dede sendiri Ya, nih sebagai alumni, sebagai juara, punya pesan apa buat teman-teman, buat adik-adik yang nantinya akan berlaga di kompetisi, yang nantinya akan keluar sebagai juara, yang nantinya akan berkarir di dunia musik tanah air. Apa nih pesannya deh? wih, Berat ini. selamat berjuang untuk teman-teman yang lagi ikhtiar di Dangdut Akademi 5. Mungkin pada saat kalian masuk ke dalam rumah Dangdut Akademi, kalian akan merasa bahwa, wah, ini perjuangan gue yang sulit, perjuangan gue yang susah. Tetapi nanti kalian akan lebih lagi ngerasain perjuangan-perjuangan yang mesti kalian perkuat lagi gitu. Apa yang mesti kalian lakukan itu setelah kalian keluar dari Dangdut Academy, setelah kalian keluar lulus dari sekolah kalian. Oke. Itu perjuangan kalian yang sesungguhnya. Jadi jangan pernah puas, jangan pernah apa namanya? Minder juga, kalian harus tetap percaya diri sama diri kalian. Kalian harus yakin bahwa kalian punya potensi yang bagus, kalian yakin kalian akan bisa, kalian yakin akan bisa meraih mimpi-mimpi kalian. Dan ingat, jangan pernah tanggepin kiri kanan yang membuat fokus kalian itu hilang. Udah kalian jadi diri sendiri, fokus sama tujuan hidup kalian, tujuan kalian ikut Dangdut Academy ini apa? Udah itu aja yang kalian fokusin, yang harus kalian tetap lakukan tuh ya upgrade. Misalkan kalau kalau di panggung jurinya pengen apa, ditantang apa, ya ikutin, belajar, banyak tanya sama coachnya. Terus attitude-nya juga harus dijaga. Menjaga attitude itu bukan berarti kita harus menjadi orang lain ya. Karena kadang saking kita terobsesi, gue pengen kelihatan baik nih sama orang gitu. Gue pengen dibilang attitude gue baik gitu. Jadinya kita jadi orang lain, bukan berarti kita dituntut harus menjadi orang lain, akan tetapi ya kalian pasti tahu porsi kalian menjadi orang baik itu seperti apa, porsi jadi diri sendiri itu seperti apa, menjaga sikap yang baik itu seperti apa. Jadi menurut Dede itu adalah modal-modal yang mahal dan modal utama, Kak, menjaga attitude. Karena kalau kalau pada saat kita berkompetisi sudah banyak orang yang nggak respect, otomatis kedepannya akan terus begitu. Apa ya, susah gitu kita menjaga 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 eh, respect orang terhadap kita gitu. Jangan sampai orang udah seneng terus pada akhirnya cuman karena hal-hal kecil orang jadinya males sama kita. Nah, itu dari hal-hal itu harus harus dijaga dan pokoknya jangan pernah puas, intinya belajar terus, semangat. Insya Allah kalau kalian di jalan yang baik, di jalan yang sesuai sama alurnya, kalian akan menjadi bintang. Nah, benar banget.
banget nih. Nah, begitu nih teman, aku sampai terdiam nih mendengar pesan-pesan Lesti nih. Sampai terdiam. Nah, Dede, nggak kerasa nih deh, kita udah mau 1 jam lebih atau setengah jam lebih nih kita ngobrol, tapi kayaknya waktu tidak mengizinkan kita untuk bertemu lebih lama. Mungkin aku mau minta tolong ke Dede nih untuk ngingetin, mungkin buat teman-teman yang pengen gapai mimpinya sebagai penyanyi profesional, pengen ikut audisi Dangdut Akademi 5